Memakai nama Bapak itu berat nggak sih? Ini dia nih. Ngopi dulu sebelum dijawab. Aduh, mantap. Ini pasti bawa nama Bapak. Oh, berat banget, apalagi dia legend ya. Waktu apalagi pas awal karir kita, Mbak. Itu kita sering dikoper-koper dengan beliau sampai kapanpun ya. Tidak akan pernah menyusul beliau namanya gitu kan. Kayak anaknya Elvis Presley, anaknya John Lennon, Julian Lennon, nggak akan pernah bisa. Maksudnya ya itu takdir, garis hidup gitu kan. Kita terlahir sebagai anaknya legend gitu loh. Sampai hari ini pun juga kalau orang di luar negeri kan anaknya legend sekali meledak aja udah seumur hidup gitu kan, 7 turunan. Kalau kita tetap Indonesia, ini dalam rangka pembenaran ini itu, mudah-mudahan pemerintah ikut ya, baik dan hadir, Mbak. Hadir. Emang selama ini pemerintah nggak pernah hadir? Saya rasa kurang banget, Mbak ya. Entah kurangnya dari teman-teman kita yang di dewan atau apa memperjuangkan teman-temannya, komposer, penyanyi semua. Kalau kita bilang sebenarnya nggak penyanyi aja, di sini ada dunia seni, dunia acting, melukis, bahkan tari semua. Budayawan. Gitu. Ini berasa kurang sekali gitu loh. Bahkan banyak dari kita yang dunia olahraga juga, yang sampai modal sendiri udah jadi baru dilihat. Itu maksudnya ya kurang penghargaannya sih. Maksudnya sekelas Kus Plus pun juga The Legend Indonesia ya. Kadang-kadang bapak sendiri, enggak, malas diundang sama sini, enggak. Maksudnya, nanti ada penghargaan ini, udah saya udah nggak butuh penghargaan. Capek saya, Pak ini. Apa TV ini, aduh saya udah capek masuk TV. Jadi ya itu bentuk kekecewaannya bapak-bapak kita sih. Saya lihat gitu, udah capek, udahlah gitu sih. Tapi pada saat waktu dia lagi di atas gitu ya, itu kan seperti semut. Iya. Seperti gula, semuanya termasuk pemerintah gitu. Ya, itu dia. Ya kan maksudnya ya semuanya, tapi kan pemerintah ya ganti rezim terus ya kan. Ya itu wajar sih, Mbak, di mana-mana di setiap orang sukses pasti di sekelilingnya banyak yang menghubungin. Nah, begitu saat dia turun, orang-orang itu menghilang gitu sih. Orang-orang itu menghilang. Nggak konsisten ya? Iya. Atau hanya mau take advantage aja, aji mumpung gitu loh. Iya, itu juga yang saya rasakan sih, Mbak. Maksudnya zamannya saya dulu di junior 95 sampai awal 2000-an itu kan kita di atas banget. Wah, di sekeliling kita, di rumah kita tuh Mbak, anak teman-teman banyaknya 8 orang, 11 orang pada nginep semua apa segala macam. Sampai nggak ada batasan. Kita jalan kemana-mana bareng. Tapi begitu di saat kita turun ini dari puluhan teman-teman itu yang tersisa hanya 2. Iya, The real kita. friend tuh ya. Iya, hanya dua. Yang maksudnya saya nggak ngomong dia udah tahu, dia nggak ngomong saya udah tahu. The real friend sampai hari ini sisa 2. Tapi bukan sama yang lain berarti enggak. Tetap say hi, tapi nggak bisa seperti 2 ini sih. Gitu. Kalau boleh tahu apa sih alasan yang paling kuat gitu sehingga lama-lama tuh berceceran? Tidak menyatu, tidak ada glue-nya, nggak ada apa nih, Mbak, grupnya atau grupnya. Nah inilah kalau di junior, Mbak ya, itu kan bagus sekali waktu junior ini. Ya. Kita senang banget waktu di junior dulu itu ya pertama kalau saya melihat, Mbak, dari saya kita nggak siap, nggak siap secara mental. Inilah maksudnya jangan dari bapak ya, Mas ya, Mbak ya. Begitu tahu dia rekaman, aku dipanggil, kaget ya. Orang tua nggak tahu? Nggak tahu. Dipanggil, kamu rekaman? Iya, kok nggak bilang-bilang? Ya ngapain harus bilang-bilang kan itu kan? Ngapain harus bilang-bilang? Toh juga selama ini kan memang kita nggak boleh terjun ke dunia seni, gitu kan? Oh, kenapa nggak boleh? Mereka maunya kita sekolah. Padahal kan mereka dapat uangnya dari seni. Itu dia. Maksudnya sih sampai akhir hayatnya aku nggak bertanya alasan kenapa, tapi ya
ya darah udah mengalir, bahkan seperti adik saya almarhum, kakak saya juga seninya tinggi sekali, tapi dia membatasi diri, udah seni gue sini aja, nyanyi buat iseng, tapi dia jalan dengan bisnisnya, ponakan-ponakan saya jalan dengan bisnisnya semua gitu loh. Hanya dari keluarga satu-satunya saya yang benar-benar ke seni, benar-benar fokus di seni. Dan karya-karyanya almarhum Pak Muri ya ada di tanggung jawab saya, tulang punggung saya gitu terhadap keluarga, bahwa ini harus jalan. Aduh, untung ada yang maksudnya mewariskan ya. Itu dia Mbak. Walaupun dilarang oleh orang tuanya kan. Iya, itu dia. Justru Mbak kayak karya-karya beliau Mbak ya. Beliau meninggal gitu kan 2014 dan hanya meninggalkan tuh dari Haki itu 66 lagu. Ya, maksudnya kita juga sendiri nggak tahu apa-apa, beliau pun juga banyak yang lupa lagunya berceceran di mana-mana, dan akhirnya kita pungutin satu persatu Mbak, satu persatu. Contohnya banyak, aku baru-baru ini nemu kaset Muhsin Alatas dan Titi Sandora gitu kan, di dalamnya ada 4 lagu Bapak almarhum gitu kan. Belum yang banyak, jadi kita dari 66 itu sekarang totalnya tuh di publishing tuh ada 140 sekian lah. Ini masih nambah terus. Masih terus nambah terus. Tapi ya PR buat kita. Sampai istilahnya nanti ini Mbak yang bakal kita legasikan anak-anak kita, gitu, anak-anak saya, kakak saya, adik saya, gitu kan. Tanggung jawabnya di saya, gitu kan. Ibaratnya kalau dikasih tapi kita nggak apa-apain, nggak jadi apa-apa Mbak. Iyalah. Gitu loh. Dari almarhum Bapak meninggal, royalti yang kita terima ya luar biasa kecil, kaget juga. Saya pikir luar biasa besar. Nah itu dia, luar biasa kecil, maksudnya nggak sesuai dengan namanya dia yang besar. Ini kan Murikus Plus ya kan, band legendaris, drummer legendaris, terus dengan jumlah lagunya, dan dia hitsmaker Mbak gitu loh, dengan pelanginya, bujangan, buat apa susah, cubit-cubitan mari berjoget, nggak sesuai gitu. Astaga, segini ya. Oke, dari itu PR buat saya. Dan sekarang udah pelan-pelan naik. Tahunnya naik ya. Nah, kan sebagai anggota aksi kan ya? Iya. Apa yang dilakukan di situ? Nah ini Mbak sebagai selain yang kita dengar kemarin itu kan, ya saya nggak bilang ya kegembiraan bukan kericuhan. Iya. Terus Mbak, aku sendiri juga di dalam aksi juga fokus. Terus benar-benar dengan teman-teman menyuarakan Mbak ya. Ya kalau Dani ngomong Piyu, jangan ngomongin gue lah, gue udah kaya. Ya benar Mbak kan. Betul. Tapi lihat komposer-komposer yang benar-benar berharap dan bergantung hidup dari karya ciptanya gitu loh. Betul. Ini yang nggak fair. Gitu dan itu masih minim sekali ya. Minim sekali. Misalnya seorang mbak lah misalnya, kita ngomong nyanyi 100 juta, bahkan sewa sound, sewa tempat, catering, sampai tukang parkir pun juga dapat semua. Tapi yang dia nyanyikan selama sejam setengah, 2 jam setengah itu dengan hype-nya, dengan semua singalong semua, si penciptanya di ujung berung. Iya. Nggak menghasilkan apa-apa. Nggak dapet ya. Iya, padahal aksi ini juga memperjuangkan. Sampai dengan sedikit sekali sih Mbak, gitu loh. Kalau dari Mbak lapor ke aksi, Mbak kan, Mbak cuma mengeluarkan 10% dari total Mbak, gitu kan. Kalau nggak mau terganggu budgetnya, limpahkan ke penyelenggara, gitu Mbak kan. Betul. Ya kan 10% ini bisa 100 juta kan baru 10 juta Mbak. Ya Mbak nyanyikan selama 1 jam setengah itu bisa 15 lagu, 10 juta bagi 15 orang Mbak pencipta, kan nggak jadi 1 juta Mbak. Iya betul. Kan gitu kan, itu aja. 750.000 nggak sampai. Iya, dan ini Mbak perjuangan ini ya memang butuh waktu Mbak buat kita teman-teman. Sebenarnya bisa kan terbiasa Mbak ya, yang biasa mungkin singer, penyanyi apa aja gratis, tiba-tiba ada batasan itu, itu sih gitu lah. Yang biasa nyanyi, gue bisa nyanyi ini, tiba-tiba harus lapor, harus izin. Sebenarnya itu kan umum ya, karena di luar sana kan sudah sebegitu sistematisnya. Loh iya Mbak. Dengan performance rights dengan segala macam. Iya Mbak, kalau kita bicara di luar Mbak,
sampai apa performing right, bahkan performing act. Jadi band-band tribute yang ikutin benar-benar Beatles itu udah harus bayar, Mbak. Gitu loh, luar biasa. Kalau di sini masih ngelak, disamain sama Kus Plus ngelak. Iya. Ini ngelak, bajunya ngelak semua. Jadi apa sih? Jangan beli. Apa karena mereka tidak tahu bahwa uang yang akan dikolek itu akan disalurkan sesuai dengan Itu dia. Maksudnya apa gini, karena ketidakpercayaan quote unquote itu? Enggak juga ya? Saya sendiri gini, Mbak. Entah singer, Mbak ya, entah pemain band, ya janganlah berlindung di balik LMKN. Contohnya Mbak nih, ada satu band Lestari kan, main di sini laporan sesekali dia selama 20 sekian tahun ke keluarga. Makan Mas kita main nih di BSD acara ini. Kita tahu jumlahnya berapa. Dia bayar ke LMK. Berapa Mbak yang kita terima? Nggak nyampe 100.000 Mbak. 90 sekian ribu. Coba Mbak, kalau dibagi 5 saudara Kus Plus berapa? Ya udah Mbak? berapa? Beli rokok sebungkus aja kan nggak dapat. Sedangkan budgetnya dia misalnya di angka 20 jutaan, 15 jutaan. Maksudnya bukan itu gitu loh. Tapi itu yakin bahwa yang dimasukkan itu ya segitu? Atau Ya kan? Nah ini Mbak kan, yang Jadi dimasukkan. yang tadi ketidakpercayaan itu yang Iya. tadi loh. Yang dimasukkan itu nyampe nggak ke kita kan? Nah gitu itu ya. intinya Iya. seperti itu. Ya itu juga Mbak, itu juga maksudnya gini. Kemarin aku mengikuti sidang MK, ya kan? Nah, ada teman-teman dari LMKN datang semua, Papri semua datang semua. Seru tuh ya. Hakim nanya, kok ada pasal yang berbunyi ini? Maksudnya bahwa tidak perlu izin, gitu loh. Ke pencipta cukup ke LMK. Hakim bicara ke semua. Kok lucu nih? Sedangkan kita beli tanah, punya tanah ya kan, ngebangun toko kecil aja izin. Masalah administrasinya, ABCD-nya berapa belakangan ketahuannya, izin dulu, ya kan? Kita mau kemana-mana izin, mau kemana-mana izin, mau kemana-mana izin. Kok ini terbalik ya? Kok si pencipta nggak perlu tahu? Udah ke LMK aja langsung, gitu loh. Ya, dan itu jawaban hakim itu sih ke aku ya. Nah itu dia Pak, hati kecilku. Nah itu dia Pak, ini yang harus benerin. Maksudnya kebanyakan Mbak ya, para pencipta itu luar biasa luas Mbak. Luar biasa luas. Hitungannya itu bukan uang gitu loh. Asal kita datang. Hati itu. Hati Mbak. Namanya seniman nih Mbak. Seniman. Asal kita datang Mbak ya, silaturahmi. Bawa martabak, bawa rokok, ini hai, Om, ini aku ya, ini ya, gitu. Ya wis. Iya, contohnya Mbak ya seperti apa? Ada band vokal dari Bandung, Mbak ya, pasti itu band top lah. Mas Diko, nah itu Mbak itu kan adab Mbak ya. Selama 3 tahun ini, sebelum kejadian ricu ini Mbak, selama 3 tahun ini kita menyanyikan lagu Bujangan Pelangi, kita bikin parodi walaupun nggak full gini 3 tahun ini kita main di sini ini ujung-ujungnya macam main udah aman, udah yang penting. Tapi kan kalau lu utus manajer lu, bahkan udah resmi gitu, apaan sih? Lu Kita siapa? juga jadi resmi dong. Oh iya, lu siapa sih? Karena kan, aduh Mbak, kayak musisi Mbak ya, apalagi yang benar-benar musisi masuk ke kantor aja dia segen Mbak, sungkan. Iya karena nggak gitu biasa. Loh. Iya. Biasanya mereka cuma naik panggung. Iya. Apa ke birokrasi masuk kantor yang tingkat 16, tingkat 20 sekian, meeting di situ sungkan. Tapi kalau meetingnya di tempat ngopi mereka nyaman, sambil hai, sambil ngerokok nyaman. Maksud dan tujuannya sama aja Mbak kan. Cuma tempatnya dia nggak nyaman. Mungkin kalau anak-anak sekarang Mbak ya, mungkin saya meeting di sini ya, mau lantai berapa gitu. Tapi yang di atas saya, bapak-bapak saya semua, aduh, bisa nggak sih ketemunya di sini aja, mau makan ini atau tempat kopi ini gitu loh. Jadi seperti itulah Mbak lah, ini yang diperjuangkan aksi ke depan. Bahkan juga ada aksi membuat DDL. Ini buat saya sangat bagus, digital direct licensing. Iya itu lebih transparan ya. Transparan dan fair Mbak, luar biasa, nggak pakai nunggu 6 bulan. Tapi siapa yang akan membuat sistem itu? Pemerintah kah atau aksi kah? Aksi Mbak. Aksi. Aksi
Berharap, makanya kita kan lagi framing nih. Kemarin juga ketemu Wamen, ketemu ini, terus lagi kita jajakin terus, malah ke partai-partai lagi kita jajakin kan. Partai-partai kita jajakin, maksudnya ini dukung dong, dukung. Tapi terkadang juga kan di pemerintahan juga yang didukung, yang bagian sono banyak nggak dukung. Jadi kasihan kitanya gitu. Tapi tetap Pak. Tapi korelasinya apa dengan misalnya kita ke partai-partai mendukung ini? Oh enggak, Mbak, kita perkenalkan. Oh, perkenalkan. Kita perkenalkan sistem yang akan masalah besok setelah itu dilupakan nggak apa-apa. Yang penting kita udah roadshow gitu ke partai-partai, maksudnya di luar yang resmi Mbak ya, di DPR RI. Tapi betul. boleh nggak sih kita ke partai ini ngundang, kan pasti kan ada ininya bahwa ini. Nah kita kan berjalan ke situ. Mudah-mudahan nanti dibawa ke DPR RI. Aksi itu ada platform official yang setiap saat atau setiap hari mengeluarkan seperti informasi-informasi gitu. Tapi tiap hari ya, maksudnya kan umum kan tidak begitu tahu. Mungkin musisi juga tidak begitu tahu, pencipta apalagi yang udah jadul-jadul gitu kan. Nah itu ada nggak platform yang ya kalau sekarang gampang lah di IG 1 menit menceritakan A, B, C, D terus secara berkesinambungan gitu? Ada Mbak, bahkan kita sendiri musisi-musisi sendiri seperti Ari Bias, seperti Bambi Nur itu menjawab semua pertanyaan yang di media sosial. Itu pertanyaan luar biasa dan selalu kita kasih informasi yang sifatnya informatif itu ada. Bahkan tapi ya mudah-mudahan ini negara ikut hadir di sini, ya kan? Itu kan kemarin kan gregetnya pas Ari Lasso bicara, ya kan? Baru ada tim audit, maksudku baru ada diangkat lagi 10 komisaris, maksudnya tapi kita tidak dilibatkan ya, aksi tidak dilibatkan. Nah itu lucu juga ya. Iya sih, maksudnya kalau kata teman-temannya dia lagi, maksudnya maksudnya gini, periode kemarin ngapain kan gitu, gitu sih. Kan waktu juga di DPR RI juga kan zamannya Tere dulu, aku ngobrol, Mas kita ada ini, nanti di WAMI gini, tapi begitu nggak dikawal, ada ketidakpercayaan lagi gitu kan. Bahkan ada yang baru keluar CM-nya ganti lagi Mas Adi ini. Jadi aku berharap sih semua LMKN diaudit Mbak. Iya harus dong mestinya ya. Dan lucunya kemarin di MK ini ada pertanyaan lucu ditujukan kepada teman-teman LMKN. Satu hakim ngomong gini, kita nih nggak tahu apa-apa karena ini sifatnya udah viral. Kita nggak tahu nih. Saya mau tahu deh kalian dari mengkolek, ya kan, masuk ke rekening siapa, ya kan, mendistribusikannya sampai ke pencipta gimana? Tolong saya bikin bagannya minggu depan ya. Ya kan mereka juga pernah hakim nggak perlu tahu Mbak itu kan? Benar. Ya. Ya gitulah Mbak lah. Mudah-mudahan ini. Tapi mungkin memang kalau di company atau apa itu mungkin kayak kita bilang walk a talk ya. Jadi kita terus-terusan berdiskusi, terus-terusan berbicara gitu. Itu sebenarnya pertanyaan saya tadi yang di platform itu, misalnya di platform officialnya Aksi misalnya gitu ya. Nggak melulu karena kita ditanya terus kita menjawab, tetapi ada satu kayak gini lah, kayak kita suka lihat di TikTok gitu, menjelaskan gitu kan. Jadi kita familiar dengan apa sih sebenarnya yang terjadi di Aksi nih, di pemerintah nih, di ini, karena nggak begitu. Misalnya gini kayak contoh kemarin yang saya baca itu loh, Bami Gacuan. Nah saya tuh sampai sekarang saya bingung, dia membayarnya kok berdasarkan jumlah kursi, itu ya kan, misalnya ini contoh aja gitu loh, sebagai orang awam ini gimana ya? Iya Mbak. Karena ini kan intelektual. Betul, property. Saya kan pernah mengundang WAMI Mbak, pernah mengundang Masif as a music publisher gitu kan, publishing. Aku kan ada yayasan, kita kan punya komunitas Kus-Plus besar Mbak. Oh punya yayasan Kus-Plus? Iya, yayasan rumah sosial Muri Kus-Plus. Aku sendiri punya. Bergerak di bidang apa? Sosial pasti. Sosial, ya pasti sosial. Tapi apa musik kah apa? Jadi menampung 60% itu sosial Mbak, ya kan. Jadi setiap tahunnya minimal 2 tahun sekali, setahun 2 kali
itu kita mengadakan kegiatan sosial, donor darah, santunan anak yatim, sunatan massal, bergerak terus ya. Nah, jadi biar Dilancarkan. iya Mbak, sebenarnya sih ini bakti anak pada orang tua Mbak ya. Oke. Bakti anak pada orang tua. Jadi banyak mimpi-mimpinya dia yang kita selesaikan di sini. Gitu ya. Oke. Bahwa berbuat sosial itu tidak harus selalu anak yatim, gitu bahkan bisa bentuk buku dibagikan, bahkan Al-Quran gratis, bahkan dia bilang main dong sesekali di penjara. Ya benar, di kan? lapas. Di lapas, dan dulu sudah kita lakukan. Memang awalnya agak menegangkan, tapi ya kita niat baik Mbak ya, asal kita tidak melanggar rambu-rambu, itu insya Allah selesai. Jalan. Para pemain itu takut Mbak main di lapas. Itu dulu kita main tuh lapas Cianjur Mbak. Kita minta di lapas Tangerang, waktu itu oke. Ternyata nggak jadi karena mungkin resiko yang terlalu besar kali Mbak ya. Gitu? Akhirnya tiba-tiba aku melihat temanku kok lagi ada di lapas Cianjur. Oke. Aku WhatsApp dia, lu di mana tuh? Lapas Cianjur. Gue masih di sini nih. Gue telepon ya. Gue telepon. Mbak, lu dekat gak sama kalapasnya? Deket ya, ada sebelah gua nih gini. Udah aku ngobrol dong. Pak, kita dari Yayasan Rumah Sosial Murikus Plus. Ada nggak Pak program di sana tuh yang pengenalan terhadap dunia luar, bahkan jadi kita masuk itu sebagai maksudnya ya kontribusinya kita bawa donor darah, ya kan, terus juga kita bawa hiburan sifatnya, kita bawa ini, wah ada Mas ini, boleh Pak kita berkunjung, kita ke sana sekali, itu berbarengan lapas ya, kedua kali akhirnya semua pengisi acara minta ikut ke sana, iya. Buat make sure Mbak, dan itu kita benar-benar gabung dengan mereka, aku jalan-jalan ke belakang semua, itu kita cek sound aja jam 12 malam Mbak, lampu dimatiin, satu lampu kecil doang, dan tidak boleh berisik, bukan langsung teriak, wah berisik, kita diem aja. Serem juga ya? Wah serem Mbak, serem. bahkan maksudnya ya, kita bawa waktu itu 60 orang Mbak, dari Bekasi, dari Jakarta, rombongan kita. Buset. Jadi aku ngomong, jadi 30 pengurus RSMK bahkan hadir, selebihnya relawan aku bilangin copot ya semua atribut aksesoris semua segala macam, karena dulu pernah kejadian Mbak, ada orang baik ke situ, bahkan datang ke situ terus ngasih makan Mbak, maksudnya mereka mau berapa juta bikin buat semua, ternyata kurang berapa puluh orang, aduh mati, ribut akhirnya bisa keredam, bisa beli lagi. Coba Mbak, itu di situ ada hampir 2.000 orang Mbak. Yang jaga cuma 5 Mbak. Aduh. Pojok atas pintu 1. Kalau ribut gimana Mbak? Apakah gimana Mbak? Makanya ini itu ngeri ya. Iya, aku perhatiin ya, hati-hati. Jangan sampai menyulut. Akhirnya kita batasin, yuk makan beda yuk. Mereka makan dalam, kita makan di luar. Dengan rombongan. Jadi, tapi Mbak selama berkegiatan donor darah, ada musiknya, kita joget bareng-bareng Mbak. Ya, tidak ada batasan, nggak ada batasan sama sekali. Dan mereka terhibur ya? Terhibur Mbak, luar biasa terhibur. Ada pendidikan yang diberikan nggak kepada mereka? Misalnya selain hiburan? Oh iya Mbak, maksudnya kita mengedukasi bahwa khususnya lapas narkoba, bahwa tuh begini kita juga bawa orang yang bisa bicara, yang bisa mengedukasi. Setelah dari sini harus gimana. Kalau bisa kita dampingin apa segala macam itu sih. Benar. Kita kan juga lagi nguatin di dalam yayasan sendiri, karena kan ini kan yayasan non profit. Iya. Otomatis keuangannya juga terbatas Mbak. Iya, pasti dari ini ya, urunan gitu. Urunan Mbak, bukannya dari dana perusahaan CSR segala macam, nggak ada, belum minta dukungan seperti itu biasanya. Sudah ini pelan-pelan berjalan Mbak, cuman karena juga sekarang kan dana CSR juga lagi diperketat Mbak ya, lagi dilihatin semuanya lagi mungkin juga banyak salah gunakan segala macam, jadi tarik situ deh, kita bergerak dengan
anggota dulu, anggota grup besar, istilahnya semampu kita, support kita. Itu sih apa yang kita lakukan gitu sih. Saya pikir berasumsi aja tadi bahwa dengan yayasan ini akan diberikan pendidikan musik misalnya gitu, karena kan itu healing ya. Apapun yang kita, apalagi kalau di lapas gitu loh, apapun yang kita lakukan itu dengan diberikan, kan masing-masing mereka mungkin bisa yang ada yang main gitar, bisa menyanyi. Saya pikir lebih ke situ juga. Enggak, gitu. waktu itu kita bawa ini Mbak, bawa satu produk, produk kesehatan. Jadi kembali lagi kita nggak bisa maksa, ya memakai produk kita nggak otomatis ini buat khususnya yang lapas narkoba apa segala macam, ini produknya ini bagus buat kita, ini apa, terus kita coba sosialisasikan apa segala macam seperti itu sih Mbak. Karena kita juga di dalam kan ada bidang UMKM-nya Mbak. Iya benar sih, benar. Pemberdayaan wanita dan UMKM ini harus jalan. Bahkan kita ada divisi yang membidangi Mbak pembinaan band-band pelestari lagu-lagu Kus Plus dan pelestarian lagu-lagu Kus Plus, khususnya lagu Pak Muri gitu. Dan ini memang kembali lagi kita butuh orang banyak di dalam, butuh orang pintar, ada butuh orang konsekuen, apalagi tetap butuh dana Mbak, dukungan, dukungan dana. Jadi apapun yang kita bergerak dengan kemampuan sendiri udah seperti itu dulu aja. Ada pernah misalnya ke Dikbud kah gitu? Ke Dikbud, ke Kementerian Budaya, Pendidikan dan Budaya ya. Sekarang apa terpisah ya? Oh iya. Misalnya. Iya. Ada nggak? Karena kan ini kan kita berbicara yayasan dari sang legend gitu loh. Adakah? Itu kan mesti di-preserve misalnya budaya tersebut. Kemarin kita ke Kemenpora, terus kita ke Menpar bahkan. Sekarang kan udah dipisah tuh ya kan. Sama Kemenkrafnya ya kan. Kita sudah tapi waktu itu kita bikin acara Mbak, anak yatim sampai berapa ratus orang, dan mereka siap membantu dengan Basnas, ya kan. Tapi karena waktunya tidak tepat, maksudnya 2 minggu lagi, sedangkan persyaratan yang harus dilampiri itu ketat sekali, bukan menyalahi Basnas Mbak. Jadi itu harus kita lampaui kayaknya dengan persiapan kita nggak cukup waktunya. Kalau misalnya sekarang dengan Wamen Budaya dan menterinya itu kan sangat dekat dengan musisi ya, sangat dekat dengan itu ada apa? Berarti ada kesempatan dong untuk ngobrol bahwa bagaimana kita dengan pemerintah tuh back to back gitu loh. Iya, tapi kan tetap event Wamennya pun maksudnya kita ngomong Kak Raffi ya kan, aku kan deket banget gitu kan. Tapi tetap ketemunya juga susah. Ya kan? Ketemu pun juga waktunya nggak bisa ngomong ini ya udah mungkin gitu loh. Harus bikin janji, harus bikin maksudnya khusus, nggak mungkin kita aja kan gitu kan, atau lewat staffnya apa nggak mungkin gitu. Kalau kemarin itu sempat lebih enak gitu. Sekarang agak susah gitu sih Mbak. Ya sudah banyak topik yang kita tangani ya, sudah mulai diturunin kan ya seperti misalnya Wamen Budaya aja kan juga kan orang yang bisa setiap hari dulunya setiap hari kita bisa ngobrol, sekarang udah kayak giring apa semuanya kayak kan giring gitu kan, Novi apa semua maksudnya udah beda karena bukannya ada, kalau ketemu sih tidak ada protokoler Mbak ya, tapi kan setiap acara mereka pasti punya protokoler, harus begini jamnya begini jamnya. Jadi buat ngomong banyak susah gitu sih. Tapi kalau dalam hal bagaimana merajut dari yang dipunyai gitu ya, ini kan maksudnya ada satu hal yang kita semua nih sampai dengan generasi keberapa ya, mungkin generasi kita yang muda pun tahu siapa Kus Plus kan. Iya Mbak ya. Nggak ada satu hal yang dikerjakan bersama gitu dengan pemerintah, karena kan Kus Plus itu kan betul-betul waktu itu mempromosikan, menaikkan nama Indonesia loh. Nah, itu dia. Setidak-tidaknya bahkan kan kalau dari ceritanya Pak Yok ya kan turut andil dalam intelijen negara apa segala macam. Justru kan akar musik dari Indonesia dari Kus Plus Mbak sebenarnya. Ya kan, dari kalau kita bicara para pendahulu kita dari Kus Plus 1969 Mbak, sebelumnya Kus Bersaudara 1962. Zaman itu siapa yang mikirin band Mbak? Tapi kan memang udah harus mulai Mbak.
Tuhan menciptakan manusia fungsinya beda-beda, bahkan fungsinya betul. lu ada jadi penjahit, ada jadi penjahat, ada dokter, musisi, mereka saling melengkapi mbak, ya kan gitu loh, saling melengkapi. Jadi kalau aku bilang ya, oh banyak apa yang menentang musik itu haram, gini-gini kan karena ribut-ribut ini mbak kan dari dulu udah bilangin musik itu haram loh. Oh iya, Iya kan, zaman dulu juga syiar agama juga bahkan pakai apa? Loh, mengaji itu melodi kan? Iya, mengaji itu kan menyanyi sebenarnya. Betul, pakai tarian, pakai musik, even itu gambus, tapi itu kan tukang alat yang berbunyi, rebana, sitar dan lain-lain. Cuma zamannya aja beda, kan gitu kan. Zamannya aja beda. Kok sekarang udah ada pakai semua berbunyi dengan pakai listrik kan gitu mbak kan, ya kan udah ada mic. Digital. Iya. Dan juga berharap coba dari para musisi khususnya yang sudah terbiasa enak mbak ya, open mind yuk bahwa industri ini udah beda mbak. Mbak ya khusus apa band-band pelestari, lu kan nggak bergerak di industri. Coba kalau lu nyari duitnya dari panggung ke panggung membawakan lagu tribute Kus Plus, kan kita kan nggak di situ, kita di industrinya. Sedangkan kita di industrinya aja kaset udah nggak ada, CD udah nggak ada, andalannya apa mbak? Digital, Spotify dan lain-lain, nggak seberapa. Kalau ada yang viral baru, itu hitungan jutaan viewers baru berasa. Tapi kalau lagu-lagu Kus Plus misalnya di reproduce gitu ya, terus masukkan ke digitalisasi, itu sudah dilakukan. Sudah mbak, Nah. Dari sebelum COVID saya sudah memulai 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sekarang pun mbak nih kalau mbak lihat tuh saya lagi bergerak 3 lagu dengan Rudy Nugraha, ex vokalis Kafein, sebentar lagi dengan Rika Ruslan dan Nada Dara, kita bergerak terus mbak. Bahkan aku panggil The Fly ke rumah. Band Om ke rumah, ngobrol, iya, pakai lagu Bapak. Kemarin ketemu Mbak Ita Purnamasari, mau dong ini, ayo produce, jangan mikir berapa, yuk jalan aja gitu. Jadi kita kasih kemudahan, gitu loh kita. Aku sebagai ahli waris, kita bergerak aja, gitu sih, bergerak aja. Sempat juga ngomong sama Anji, Ji. Ini coba aja dengan lagu bokap Ji, ini. Ayo mas, ayo siap dengan para musisi lah, musisi. Jadi ini kita lakukan terus menerus mbak, itu loh, biar lagu bapak kedengaran lagi. Iya.